Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Dia melirik untuk terakhir kalinya ke domain petir, yang masih bergemuruh tanpa henti, sebelum terbang ke arah lain. Tiba-tiba, alisnya bergerak-gerak. Dia berhenti dan membuat segel tangan dengan kedua tangannya. Lampu merah menyala di wajahnya dan topeng kuil samsara muncul. Kemudian, sebuah layar cahaya muncul di kehampaan di depannya. Dia melihatnya dan matanya dipenuhi kegembiraan. Ada tanggapan terhadap tugasnya menemukan item hukum waktu. Han Li buru-buru membuat gerakan mantra untuk membuka misi, tapi dia tiba-tiba tertegun. Lampu merah bergulir di void di depannya dan sesosok tubuh kurus muncul. Sosok itu mengenakan topeng berwarna merah. Itu adalah Jiao San. Jiao San, kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda memiliki materi yang mengandung kekuatan hukum waktu? Han Li bertanya sambil matanya berkedip. Teman Han, sudah lama tidak bertemu. Karena saya telah menerima tugas Anda, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Jiao San sepertinya tidak menyadari kebingungan di mata Han Li. Lalu, dia mengeluarkan sebatang kayu hijau yang panjangnya setengah kaki. Terima kasih, Jiao San. Saya sangat membutuhkan bahan ini. Berapa banyak batu meta abadi yang Anda inginkan? Han Li menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Benda di tangan Jiao San sama dengan kayu kuno yang ingin diberikan leluhur Miluo kepadanya. Jelas sekali jenis bahannya sama. Dari 5 realisasi hukum waktu di tubuhnya, hanya kayu ilahi Donyi yang kurang. Kayu hijau di tangan Jiao San adalah bahan yang sempurna. Jantung Han Li mulai berdebar kencang, tapi di saat yang sama, dia cukup bingung. Deskripsi misinya sangat kabur dan tidak merinci jenis hukum waktu apa itu, tetapi Jiao San mampu memberinya materi yang dia butuhkan. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Teman Han, aku belum berterima kasih atas bantuanmu di Taisui Immortal Mansion. Materi bukanlah apa-apa. Jika teman Han membutuhkannya, ambil saja, kata Jiao San sambil menunjuk. Lampu hijau menyala dalam formasi teleportasi di antarmuka pertukaran Han Li, dan pohon kuno muncul dari udara tipis. Dia menatap kosong ke arah pohon kuno di depannya dan tidak segera mengambilnya. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, kami sudah menangani masalah Taisui Celestial Mansion. Bagaimana aku bisa mengambil harta yang begitu penting secara gratis? Tolong beri saya harga, atau kita bisa menukarnya. Karena teman Han bilang begitu, aku akan mengajukan permintaan. Saat misi kuil 9 Yuan dimulai, teman Han, lakukan satu hal untukku sebagai imbalan atas materi ini. Bagaimana menurutmu? Jiao San berkata sambil tersenyum. Apa masalahnya? Han Li kaget. Setelah hening beberapa saat, dia menangkupkan tangannya dan berkata, teman Han, tidak perlu khawatir. Ini bukan masalah yang sulit dan tidak akan membahayakanmu. Hanya saja tidak nyaman bagiku untuk menjelaskannya kepadamu sekarang. Jiao San menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, baiklah. Ngomong-ngomong, kapan misi kuil 9 Yuan dimulai? Han Li berpikir sejenak dan mengangguk. Dia menyingkirkan pohon kuno itu dan bertanya, ada beberapa liku-liku dalam masalah ini. Saya khawatir ini akan tertunda untuk sementara waktu. Namun, menurut saya tidak akan terlalu lama. Paling lama 100 tahun, kata Jiao San. Han Li merasa lega saat mendengar ini. Little White seharusnya bisa mengejar ketinggalan dalam waktu 100 tahun. Rekan Daois Han, saya tidak tahu di mana Anda berada saat ini, namun alam surgawi asal emas besar sedang dalam keadaan tidak tenang. Sebaiknya Anda tidak pergi ke sana sekarang. Anda sebaiknya mencari tempat untuk berkultivasi, dan aku akan memberitahumu ketika waktunya tiba, Jiao San memperingatkan dengan ekspresi serius. Han Li mengangguk tanpa komitmen setelah mendengar ini. Keduanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon.
Han Li mengeluarkan pohon kuno itu dan melihatnya. Matanya dipenuhi kejutan. Dengan pohon kuno ini, 5 hukum waktu di tubuhnya akan seimbang. Hampir bisa dipastikan bahwa dia akan mampu maju ke alam Dewa Surgawi Agung. Namun, kultivasinya yang tertutup telah menyebabkan keributan besar. Dia harus menemukan tempat yang aman untuk menerobos. Han Li menyingkirkan pohon kuno itu dan berpikir sejenak. Dia berbalik dan terbang ke kedalaman dunia barbar. Meskipun ada banyak binatang buas di dunia barbar, dunia ini jauh lebih aman daripada alam surgawi asal emas utama. Jiao San juga telah memperingatkannya untuk tidak memasuki alam surgawi asal emas utama. Han Li baru saja datang dari 8 gunung desolate. Dia sangat paham dengan situasi di dunia barbar. Dia dengan cepat menemukan tempat yang aman di kedalaman dunia barbar. Ada barisan pegunungan yang terus-menerus. Karena terdapat banyak sumber air dan banyaknya api bawah tanah, pegunungan dipenuhi kabut tebal. Sangat sulit melihat situasi di bawah dari atas. Han Li dengan hati-hati menjelajahi kedua sisi pegunungan. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia membuka gua sementara di dasar gunung dan memasang lapisan pembatas di sekitarnya. Dia sudah familiar dengan semua ini. Dia membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk menyelesaikannya. Han Li membuka ruang cabang dan memasukinya. Dia telah membatasi batu meta abadi dan hukum waktu di lampu suci waktu. Tidak ada perbedaan waktu dan ruang di dalamnya. Tuan, bagaimana kehalusan pedang terbang bambu Anda? Xiao Bai melihat Han Li masuk dan segera menghampirinya. Ini berjalan baik, kata Han Li. Itu hebat. Kekuatan guru telah meningkat pesat lagi. Mengapa kita tidak memukul setrika selagi masih panas dan pergi ke alam surgawi asal emas utama untuk mencari bos? Xiao Bai sangat senang dan langsung berkata, saya tidak bisa melakukannya sekarang. Dengan kultivasi saya saat ini, bahkan dengan Anda, saya masih belum percaya diri. Namun, saya baru saja memperoleh harta karun yang sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Saya berencana untuk berkultivasi secara tertutup untuk jangka waktu tertentu dan mencoba menerobos ke alam Dewa Surgawi Agung. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, menerobos ke alam Dewa Surgawi Agung. Guru, Anda mengembangkan hukum waktu. Jika Anda dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi Agung, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Kami pasti bisa menyelamatkan bos. Namun, untuk maju ke alam Dewa Surgawi Agung membutuhkan banyak waktu. Apakah ini akan menunda penyelamatan bos? Yang mulia hanya memberi saya waktu 200 tahun, Xiao Bai sangat gembira saat mendengar itu. Lalu, dia berkata dengan sedikit khawatir. Bahkan jika aku mencapai alam Dewa Surgawi Agung, aku masih belum berani mengatakan bahwa aku 100% percaya diri. Aku masih harus mempertimbangkan waktu dan lokasi. Singkatnya, aku tahu apa yang aku lakukan, kata Han Li setelah merenung. Saat Xiao Bai mendengar itu, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Han Li mengalihkan pandangannya dan melihat bola api putih di sisi lain ruang cabang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membuat segel tangan dan melambaikannya. Kilatan cahaya keemasan keluar dan menghilang ke dalam bola api dalam sekejap. Bola api itu menggelinding 2 kali dan menghilang, menampakkan sosok Child Essence Flame. Dia terbang ke sisi Han Li dan mengoceh. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah, kekuatan hukum api dalam tubuh api esensi anak telah tumbuh jauh lebih kuat. Xiao Bai, aku akan mencoba menerobos ke alam Dewa Surgawi Agung. Meskipun aku telah menetapkan batasan pertahanan di luar, masih tidak aman jika musuh yang kuat datang. Aku harus merepotkan kalian berdua untuk melakukannya, berjaga di luar, kata Han Li kepada keduanya. Jangan khawatir, guru. Serahkan padaku. Xiao Bai menepuk dadanya. Anak api esensi juga berteriak berulang kali dan membuat janji. Lalu, mereka semua terbang keluar.
Senyuman muncul di wajah Han Li saat dia mengaktifkan formasi waktu surgawi dan jam matahari langit besar, yang mana aliran waktu di dalam ruang cabang mulai berubah. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk maju ke alam surgawi agung kali ini. Untuk amannya, dia mulai mengaktifkan Time Difference Space. Setelah melakukan itu, Han Li terbang ke paviliun dan duduk. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kayu hijau kuno itu. Dia mengaktifkan teknik ilusi 5 elemen utama dan membentuk cincin emas yang menyelimuti kayu hijau kuno. Dengan retak, kayu hijau kuno itu langsung hancur. Titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk dan menyatu menjadi cincin emas. Kemudian, mereka berubah menjadi benang kristal hukum waktu. Jumlahnya lebih dari 50, dan mereka melilit kayu ilahi Donyi. Meskipun masih ada lebih banyak benang kristal hukum waktu pada obor waktu yang melanggar, benang kristal pada 5 manifestasi hukum waktu pada dasarnya seimbang. 5 manifestasi segera menyala dan dengan cepat berputar di sekitar Han Li. Hati Han Li bergetar, gelombang pemahaman muncul di benaknya. Kemacetan alam surgawi agung yang tertancap kuat di depannya mengendur. Seperti yang guru katakan, keseimbangan teknik ilusi 5 elemen utama adalah yang paling penting. Diam-diam dia senang, dan berterima kasih kepada Patriark Mi Luo. Kemudian, Han Li melakukan berbagai persiapan untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi Agung, terutama pil kebenaran mistik. Terakhir kali dia mencoba menerobos ke alam Dewa Surgawi Agung, dia berhenti di bagian paling akhir. Oleh karena itu, dia tidak mengkonsumsi pil tersebut. Han Li memejamkan mata dan bermeditasi selama setengah hari. Ketika pikirannya sudah benar-benar tenang, dia perlahan mengaktifkan teknik ilusi 5 elemen utama. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari tubuhnya dan menenggelamkan tubuhnya di dalamnya. Kekuatan hukum waktu yang sangat besar bergulung di paviliun, menyebabkannya bergemuruh dan bergetar. Ki langit dan bumi di dekatnya bergetar dan perlahan berkumpul menuju Han Li. Alam langit beku utara, lautan di luar benua awan kuno. Itu disebut Laut Arus Timur sejak zaman kuno. Di laut yang tertutup oleh suhu dingin yang ekstrim sepanjang tahun ini, terdapat laut biru tua yang berbeda yang tidak membeku. Di laut ini terdapat parit hitam pekat sedalam puluhan ribu kaki yang mengarah langsung ke dasar laut. Ada tablet batu berwarna putih keabu-abuan yang tidak mencolok di sana. Itu adalah pintu masuk ke alam gua surga rahasia di bawah yurisdiksi Sekte Tao Naga Obor. Alam rahasia yang terhubung dengannya disebut alam Gunung Melayang. Alam rahasia ini kaya akan obat-obatan roh dan awalnya merupakan area produksi sumber daya penting di Sekte Tao Obor Naga. Han Li telah diperintahkan untuk menjaga tempat ini, tetapi karena Sekte Tao Naga Obor menolak, alam gua surga rahasia ini juga diambil alih oleh Northern Frost Celestial Palace dan menjadi milik pribadi mereka. Di dalam alam rahasia, di alun-alun batu putih di puncak gunung hijau yang tergantung tinggi di langit, seorang pria parubaya berjubah abu-abu dengan wajah penuh janggut sedang bersandar dengan goyah di pagar di tepi alun-alun dengan akendi anggur giok putih di tangannya. Dia tampak mabuk dan mengantuk. Matanya merah, dan dia memandang dengan muram ke ribuan kaki puncak terpencil yang mengambang di kehampaan di depannya. Dia melihat vegetasinya lebat, dan ada tanaman merambat hijau yang bergelantungan terbalik di mana-mana. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia awalnya adalah salah satu dari 36 wakil guru Tao dari Sekte Tao Naga Obor, dan dianggap memiliki kekuatan yang menonjol di seluruh Sekte Tao Naga Obor. Ketika sekte tersebut berganti, karena dia agak lambat, dia tidak segera mengikuti para pemberontak tersebut, dan setelah itu, dia dikeluarkan dari inti sekte tersebut. Setelah itu, kurang dari 100 tahun kemudian, dia dibuang ke tempat ini dan bertanggung jawab untuk mengelola dunia rahasia, Gunung Melayang, ini. Dibandingkan dengan kejayaan tak terbatas ketika dia berkuasa,
saat ini dia secara alami terlihat sangat putus asa. Aku gila, aku menertawakan diriku sendiri. Bagaimana kalian para pengkhianat bisa bebas? Berpikir bahwa para pengkhianat itu sekarang hanyalah anjing dari istana abadi, pria berjubah abu-abu itu merasa bahagia lagi. Dia meneguk anggur dan menertawakan langit. Di kejauhan, dua murid terpercaya yang diasingkan bersamanya saling bertukar pandang dan mengirimkan transmisi suara satu sama lain. Tuan jadi gila lagi. Jangan biarkan orang lain mendengarnya. Kalau tidak, kamu dan aku akan terlibat. Saat itu, saya mengandalkan persembahan dupa leluhur saya untuk menjadi murid pribadinya. Saya tidak menyangka akan terlibat olehnya dan terjebak di tempat yang rusak ini. Kapan saya bisa keluar dari kesulitan ini? Orang lain menimpali. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka tidak mau repot-repot melihat tuan mereka yang frustrasi. Mereka bersandar di pagar dan melihat ke bawah. Mereka melihat seluruh jurang dipenuhi kabut abu-abu. Bayangan beberapa gunung terapung tersembunyi di dalamnya, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Namun, betapapun indahnya pemandangannya, lama-kelamaan akan membosankan. Berdengung. Pada saat ini, klakson yang keras tiba-tiba terdengar dari dasar jurang. Kedua murid itu mengerutkan kening dan dengan cepat memandang pria berjubah abu-abu itu, tetapi mereka hanya melihat bahwa pria itu tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia masih minum sendirian dengan ekspresi marah di wajahnya. Melihat itu, keduanya tersenyum pahit. Mereka tidak punya pilihan selain melompat dengan kecepatan sangat cepat. Sebelum mereka terbang sejauh 10.000 kaki, mereka melihat sosok-sosok terbang dengan panik dari kabut di bawah. Mereka adalah ribuan murid gerbang dalam dan luar yang mengumpulkan ramuan spiritual di lembah. Mereka bergegas dengan gila-gilaan. Oh tidak, Goul Putih ada di sini, Goul Putih ada di sini, seruan datang dari bawah, disertai dengan ledakan raungan yang menyedihkan. Saat mereka berdua mendengar itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Salah satu dari mereka berteriak, apakah tidak ada formasi Dharma yang dapat menghentikan mereka? Apa yang kamu takutkan? Hentikan, kita tidak bisa menghentikan mereka. Goul Putih itu gila, seseorang berteriak sesekali. Apa yang terjadi? Beritahu kami. Yang lain dari keduanya menangkap seorang murid yang tampak ketakutan dan menegur dengan tegas. Goul Putih di bawah sudah gila, mereka tidak hanya bergegas keluar dari kabut, tetapi mereka juga tidak takut lagi pada lingkaran Dharma. Ribuan dari mereka bergegas dan menghancurkan lingkaran Dharma. Murid itu menjadi sedikit tenang setelah dimarahi dan berkata dengan tergesa-gesa. Saat mereka berdua hendak menanyakan pertanyaan lain, mereka mendengar serangkaian suara gemuruh datang dari kabut di bawah, dan sejumlah besar bayangan padat muncul. Masuk ke formasi, masuk ke formasi, masuk ke formasi, nada suara seseorang telah berubah, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Namun saat ini, masyarakat sudah berada dalam kekacauan. Siapa yang mau mendengarkan? Siapapun yang mundur akan mati. Saat itu, suara gemuruh keras datang dari atas kepala mereka. Pria berjubah abu-abu turun dari langit dan langit, melayang di atas kepala mereka. Dengan jentikan lengan bajunya, suara angin dan guntur terdengar, langsung menyebarkan bau alkohol di tubuhnya. Dalam sekejap, dia sekali lagi mendapatkan kembali sikap bermartabatnya yang dulu. Saat aura keabadian emas tahap tengahnya dilepaskan, aura itu langsung menekan seluruh alam mistik. Itu hanya serangan balik dari White Ghouls. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, seorang tetua biasa yang ditempatkan di sini dapat menanganinya dengan aman. Sekarang aku di sini, mengapa kamu panik? Segera masuk ke dalam formasi. Pria itu dengan dingin mendengus dan berkata. Begitu dia mengatakan ini, itu benar-benar memberikan efek menenangkan yang luar biasa. Ribuan murid yang melarikan diri akhirnya tenang dan mulai bersatu-satu sama lain,
membentuk formasi mantra yang berbeda. Setelah arai Dharma terbentuk, ribuan Goul putih bergegas keluar dari kabut di bawah. Mereka mendaki gunung terapung dan menyerbu ke atas. "Bunuh mereka," pria berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, serangkaian ledakan keras terdengar di alam rahasia. Salah satu formasi besar bersinar dengan api, dan sebuah meteor besar yang menyala-nyala keluar darinya, menggambar garis api yang menyilaukan di udara saat jatuh ke arah jurang. Angin dan embun beku keluar dari beberapa formasi mantra, berubah menjadi es besar yang jatuh lurus ke bawah. Ada juga berbagai harta sihir abadi dan segel cahaya spiritual yang terbang terus-menerus, semuanya membombardir jurang maut. Untuk sementara waktu, seluruh alam mistik berada dalam kekacauan, dan terjadi ledakan terus-menerus. Goul putih yang tak terhitung jumlahnya terkena berbagai macam serangan dan mati satu demi satu. Mereka terjatuh, tapi lebih banyak lagi White Ghouls yang tanpa rasa takut mengerumuninya. Sepanjang jalan, banyak sekali mayat yang menumpuk di pegunungan terapung. Tidak ada yang tidak beres, pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening saat melihat pemandangan di depannya. Sambil berpikir, indera ilahinya segera menjelajahi dasar jurang. Puluhan ribu kaki pertama dapat dijelajahi dengan jelas, tetapi semakin dalam dia pergi, semakin buruk keadaannya, indera ilahinya sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan dia tidak bisa melanjutkan lebih dalam. Melihat semakin banyak Goul putih yang bergegas, dan hampir mengejar para murid, pria berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan sebuah cincin hijau besar muncul di belakangnya. Dia menunjuk ke depan dengan jarinya, dan cincin itu memancarkan semburan cahaya hijau. Bayangan pedang terbang melesat ke bawah, dan sejumlah besar White Ghoul jatuh di bawah bayang-bayang pedang. Namun, melihat semakin banyak White Ghoul yang mati, pria berjubah abu-abu itu merasa semakin tidak nyaman. Ghoul putih ini telah lolos dari jangkauan kabut. Pada saat ini, mereka tidak terlihat seperti sedang mengejar dan menyerang, tetapi lebih seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Namun, apalagi yang ada di jurang ini selain mereka? Saat pria berjubah abu-abu itu merasa bingung, tiba-tiba ada aura yang tidak biasa di jurang di bawah. Kabut putih keabu-abuan menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di dalam kabut, kera berkulit hijau yang kuat melompat keluar satu demi satu dan mengejar White Ghouls. Kekuatan tempur White Ghouls jauh lebih rendah daripada kera berkulit hijau ini. Segera, lebih dari separuh dari mereka dibantai, dan gunung terapung di bawahnya dengan cepat ditempati oleh mereka. Masing-masing dari mereka memegang gada di tangannya dan memandang manusia di atas dengan mata tajam. "Tuan, benda apa ini?" Kedua murid itu lari ke sisi pria berjubah abu-abu itu dan bertanya dengan ngeri. Pria berjubah abu-abu itu tidak bisa mengenali mereka, jadi dia tidak berbicara. Pada saat ini, suara siulan angin tiba-tiba datang dari kabut putih keabu-abuan di bawah, dan spiral kabut besar muncul. Tiga sosok tinggi bangkit bersama kabut, diikuti oleh Gao Sheng, dan muncul di bawah kerumunan. Pria berjubah abu-abu itu memandang ketiga orang itu dari jauh dan tiba-tiba merasakan hati dan isi perutnya meledak. Aura ketiga orang itu begitu kuat hingga dia hampir tidak berani menatap mereka secara langsung. Dia hanya bisa menebak bahwa kultivasinya seharusnya berada di atas tahap akhir dewa primordial. Di antara ketiga orang itu, yang di tengah memiliki sepasang mata sipit, kulit pucat, dan wajah tanpa bekas darah. Dia tampak seperti mayat yang baru saja diambil dari air, dan tampak sangat mengerikan. Di pelukannya ada seekor binatang eksotis berwarna putih yang tampak seperti kucing macan tutul, dengan bulu lembut di sekujur tubuhnya dan mata besar. Jika Han Li ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini secara sekilas. Dia tidak lain adalah Guimu, yang telah membuat mereka menderita di dunia debu. Tampaknya ini adalah alam rahasia,
Tetapi dilihat dari kekayaan ki spiritual langit dan bumi, tidak diragukan lagi itu adalah alam abadi. Guimu dengan lembut memegang binatang kecil itu di pelukannya dengan satu tangan dan melihat sekeliling. Tapi matanya hanya terfokus pada lingkungan sekitar, dan dia tidak memperhatikan ribuan kultivator jalur naga lilin dan istana abadi. "Siapa kalian?" Pria berjubah abu-abu itu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Guimu hanya meliriknya ketika mendengar ini, lalu berkata kepada dua orang di sampingnya, "Bunuh mereka semua, dan jangan biarkan satu pun pergi. Bersiaplah untuk membawa lebih banyak orang ke sini." Begitu suaranya memudar, sosok dua orang di sampingnya sudah menghilang. Kera berkulit hijau juga meraung dan bergegas menuju kerumunan di atas. Seluruh jurang segera dipenuhi gelombang jeritan yang mengerikan. "Alam surgawi, kita di sini." Guimu melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata dengan gembira. Domain abadi Zhou Yuan. Dalam beberapa hari terakhir, sebuah berita mengejutkan melanda 8 benua di bawah yurisdiksi domain abadi. Master istana-istana abadi yang asli, Master Daoist Tihu, adalah seorang kultivator alam dewa surgawi agung. Suatu hari, dia tiba-tiba menjadi gila dan membantai lebih dari 130 pejabat abadi istana abadi. Bahkan pejabat abadi yang mengawasi dengan kultivasi tak terduga, yang mengawasi domain abadi Zhou Yuan, terbunuh ketika dia datang untuk menghentikannya. Setelah itu, seluruh domain abadi Zhou Yuan jatuh ke dalam kekacauan, dan Taoist Tihu pergi dan menghilang tanpa jejak. Namun hanya dalam 7 hari, namanya muncul di daftar eksekusi abadi yang dipasang di mana-mana di domain abadi. Ia menjadi penjahat yang dicari oleh pengadilan surgawi. Imbalannya sangat besar, dan posisinya sangat tinggi. Ada juga beberapa rumor rahasia yang beredar di domain abadi. Dikatakan bahwa Tihu Daoi tidak tiba-tiba menjadi gila, tetapi merupakan mata-mata yang bersembunyi di istana abadi Zhou Yuan. Identitas aslinya adalah wakil kepala aula istana samsara. Setelah menyelesaikan misinya, dia melarikan diri kembali ke istana samsara. Oleh karena itu, pengadilan surgawi mengirimkan beberapa utusan pengawas abadi untuk menangkapnya. Tetapi mereka masih tidak dapat menemukannya. Domain abadi Jin Selatan, sebuah domain rahasia yang telah lama disegel, tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun, menyebabkan 4 sekte besar dan istana abadi berebut. 4 sekte besar awalnya menyetujui distribusi sumber daya di domain rahasia di bawah kepemimpinan istana abadi. Tetapi setelah berbagai kekuatan memasuki wilayah rahasia, para tetua terkemuka dan murid inti dari 2 sekte besar terbunuh, dan petunjuknya menunjuk kedua sekte lainnya. Oleh karena itu, terjadilah konflik antara 4 sekte besar tersebut, dan semuanya mengalami kerugian yang besar. Tepat ketika istana abadi merasa bahwa konflik tersebut telah berdampak serius pada stabilitas domain abadi dan ingin campur tangan, 4 sekte besar mengubah target mereka pada saat yang sama dan mengarahkan ke istana abadi Jin Selatan. Ternyata 4 sekte besar secara bertahap menemukan beberapa jejak tersembunyi selama pertempuran sengit tersebut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa istana abadi sengaja memprovokasi mereka untuk bertarung satu sama lain di wilayah rahasia. Oleh karena itu, 4 sekte besar bergabung dan menggulingkan istana abadi Jin Selatan, memaksa ketua istana melarikan diri.